Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kami akan menerangkan dan mempresentasikan kepada Anda ada 3 jenis instrumen investasi terbaik. Pertama properti, kedua saham, ketiga emas. Dari ketiga jenis investasi ini, instrumen investasi ini ada kelebihan dan ada kekurangan, guys. Oke. Kalau kita lihat dari properti, kelebihannya yang jelas properti aman untuk jangka waktu yang lama. Karena properti harga tiap tahun cenderung naik. Properti kelebihan lain, Anda akan mendapatkan dividen dari harga sewa. Misalnya Anda punya ruko, tanah yang bisa disewakan, hotel, atau rumah kos-kosan atau rumah kontrakan yang bisa Anda kontrakan dan menghasilkan uang. Di situlah disebutkan dengan dividen. Kelebihan properti yang lain adalah bisa diajukan ke bank sebagai jaminan Anda untuk meminjam uang atau minjam dana atau mengajukan kredit. Oke. Itu ke properti kelebihan dan kekurangan juga ada. Kelemahan properti ini, guys, dia tidak liquid. Arti tidak liquid ini begini, dia susah untuk dijual dalam waktu jangka pendek. Misalnya contohnya Anda mau menjual properti Anda dalam waktu singkat dengan harga yang tinggi, itu sulit sekali untuk mencapai hal seperti itu, karena harga properti cenderung naik, sementara si calon pembeli cenderung mencari harga murah. Tentu saja Anda yang mempunyai properti tidak mau dengan harga yang murah. Ini kelemahannya, guys. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan saham? Kelebihan investasi di saham liquid. Maksud dengan liquid artinya saham itu mudah dibeli dan juga mudah dijual. Artinya karena Anda untuk membeli saham itu ada di bursa saham. Anda bisa membeli saham kapanpun, dimanapun, apalagi sekarang sistem online. Anda bisa membeli saham dengan harga minimal, dengan modal yang minimal. Tentu dengan harapan bisa menjual dengan keuntungan yang lebih besar. Oke. Ada 2 keuntungan dengan cara kalau Anda investasi di saham. Pertama dividen, yang kedua capital gain. Dividen adalah Anda mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang kita beli sahamnya, setiap tahun akan memberikan dividennya. Atau Anda akan mendapatkan capital gain dari selisih harga. Misalnya harga waktu Anda beli Rp1.000, 1 bulan kemudian naik jadi Rp500 per lembar, maka Anda udah untung Rp500, 50% dari Anda beli. Oke. Selanjutnya dari kelebihan juga ada kekurangan, guys. Kekurangan investasi saham, tingkat risikonya sangat tinggi. Saham return yang sangat tinggi pada saham diiringi dengan potensi rugi yang sangat besar akibat salah pilih saham. Jadi artinya begini, apabila Anda salah dalam memilih saham, maka tingkat returnnya juga sangat tinggi dalam hal kerugian. Karena dampak psikologis yang sangat besar pada seorang trader. Psikologis maksud ketika saham yang kita beli sudah untung di 50% sampai 80%, tapi trader Anda belum Anda jual, dan ketika ingin menjual harapan dapat untung 1%, malah sahamnya turun. Nah, disinilah banyak kerugian daripada saham, guys. Oke. Bagaimana dengan emas? Nah, ini hebatnya. Emas hebatnya mudah dicairkan atau dijual ketika butuh uang. Anda bisa jual emas kapanpun Anda mau. Emas tidak memerlukan waktu khusus untuk menjual. Pertama, bebas pajak. Bila Anda beli, ada taruh di rumah, nanti bebas pajak. Yang jelas emas bisa melindungi kekayaan. Artinya ketika Anda butuh dana sifatnya darurat, emas bisa digadaikan di mana saja tanpa perlu Anda menjualnya. Oke. Emas juga punya kekurangan. Emas mudah hilang. Keamanan harga fluktuatif, artinya bisa naik turun sesuai dengan harga pasar. Oke, guys, dari ketiga jenis instrumen investasi tadi,
properti, saham, dan emas, tergantung Anda sukanya yang mana. Resiko dari ketiga ini ada tingkat risikonya. Kalau saya mencoba untuk mengambil dari, kalau modal Anda kecil, Anda coba di saham dulu. Dengan di saham Anda bisa modal 500.000 sampai 1 juta sampai kapanpun berapa. Tapi kalau investasi dari properti, modalnya sangat besar, tapi aman dalam jangka waktu yang panjang. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah ini. Nanti kami akan bantu Anda menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.